Halo semua, selamat datang di ibadah online. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita membukanya di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kita akan memulai ibadah pada hari ini dan biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita telah berkumpul di sini sebagai keluarga Allah di hadapan Allah Bapa kita untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya, mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapannya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunannya atas dosa-dosa kita, dan memohon kasih karunia-Nya, sehingga melalui putranya Yesus Kristus, kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanannya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa. Bersama Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara, Allah yang Maha Kuasa yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani saudara, mengampuni dan melepaskan saudara dari semua dosamu, meneguhkan dan menguatkan saudara dalam segala kebaikan, dan memelihara saudara dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest nights you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Hey, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me.
been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Hey, and all my life you have been faithful. All my life, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing all the goodness of God. Oh, I will sing all the goodness of God. Oh, I will sing all the goodness of God. Pembacaan Alkitab yang pertama terambil dari Yesaya 11 ayat 1 sampai 9. Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dengan liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Alkitab yang kedua terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-4 hingga ayatnya yang ke-13. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang akan memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh.
Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Shalom, selamat bertemu kembali dalam ibadah online Gereja Anglikan Jemaat Paulus Bandung. Hari ini sesuai dengan almanak kita, saya mengajak kita sekalian merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada Jemaat Korintus, yaitu 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke 1 Korintus pasal 12 ayat yang keempat sampai dengan 13. Namun sebelumnya mari kita merendahkan diri di depan Tuhan, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur terima kasih bahwa Tuhan masih mengizinkan kami untuk beribadah, memuji, memuliakan Engkau melalui teknologi yang Engkau karuniakan kepada kami. Biarlah kiranya Tuhan, Roh Kudus Tuhan sendiri yang memberi kami sekalian pemahaman, pengertian, bahkan memberi kami kemampuan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Hamba-Mu yang lemah, penuh kekurangan, tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, urapi mulut bibir hamba-Mu sehingga layak dipakai menjadi alat-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan yang saya bacakan tadi bahwa almanak Anglikan yang akan bacaan yang kita renungkan hari ini terambil dari surat Rasul Paulus 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai dengan 13. Saya memberi tema untuk bacaan ini adalah berbeda tapi satu. Saya memberi topik untuk bahasan hari ini mengingat bahwa kita baru saja memperingati Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas pada tanggal 20 Mei yang lalu, di mana kita, bangsa Indonesia, merindukan bangsa Indonesia bangkit dari penindasan kebodohan, kemiskinan, dan berbagai keterbelakangan lain. Bangsa kita yang berdasarkan Pancasila memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang tertulis di bawah lambang burung Garuda. Artinya berbeda tapi satu. Para pendiri bangsa kita menyadari bahwa negeri kita terdiri dari ribuan pulau dengan ragam suku, bahasa, dan agama. Dan semuanya itu diikat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sehingga kita menjadi satu bangsa yang kuat. Ibarat kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau sekiranya kita bercerai-cerai, maka runtuhlah bangsa kita. Bacaan kita hari ini juga berbicara tentang kesatuan roh. Bacaan dari surat Paulus kepada Jemaat Korintus yang baru kita baca juga berbicara tentang beragam roh yang berasal dari satu sumber. Itu udah di ayat 6. Dan hanya ada satu roh yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Karunia berkata-kata dengan hikmat. Karunia berkata-kata dengan perbuatan. Karunia menyembuhkan. Karunia bernubuat. Karunia berbahasa roh. Dan menafsirkan bahasa roh. Semua itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Karunia berkata-kata dengan hikmat, yaitu para hamba Tuhan, para filsuf, dan ada juga orang yang berkata-kata dengan perbuatan, yaitu para teknisi, seperti saya, teknisi bisa
bongkar nggak bisa pasang. Lebih kurang begitu. Nah, karunia menyembuhkan, ada banyak orang memiliki karunia menyembuhkan. Dan tapi semuanya itu Bapak Ibu berasal dari Tuhan yang satu dan berasal dari roh yang satu yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita sekalian. Dalam pembacaan kita hari ini dikatakan bahwa di ayat 12 dikatakan, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Jadi kita adalah tubuh Kristus, walaupun kita banyak, walaupun kita berbeda, tapi kita satu di dalam Kristus. Kita semua telah dibaptis menjadi satu tubuh dan diberi minum dari satu roh, di ayat 13. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa saya renungkan dari pembacaan kita hari ini, yaitu kita melihat bahwa hari-hari belakangan ini adalah realita yang kita lihat. Ada banyak sekali denominasi gereja, ada banyak sekali aliran-aliran yang tumbuh di tengah-tengah dunia ini. Semuanya mengklaim bahwa mereka berasal dari Alkitab. Mereka berasal dari Kristus. Namun ketika mereka mengklaim dirinya sedemikian, tapi mereka kadang-kadang merendahkan atau menganggap orang lain tidak sama dengan dirinya. Sehingga apa yang terjadi, saudaraku? Terjadi pelemahan-pelemahan. Terjadi persengketaan-persengketaan. Ada orang yang mengatakan si Anu merebut jemaat saya di daerah Anu. Adakah gereja yang memiliki jemaat? Siapakah pemilik jemaat? Jemaat itu milik Kristus kalau kita menyadarinya. Bukan milik gereja Anglikan atau gereja Metodis atau gereja dan lain sebagainya. Tapi jemaat itu adalah milik Kristus yang dititipkan kepada kita untuk kita layani. Sebab apa? Mereka menjadi pengikut Kristus bukan atas kehendak kita atau kehendak dirinya. Tapi Yesus sendiri, Allah sendiri yang telah memilih mereka sejak dunia sebelum dijadikan. Jadi, adakah seseorang yang menjadi pengikut Kristus karena keinginannya? Tidak ada, saudara. Tidak ada seorang pun yang mau lahir dari rahim seorang miliuner besar. Gak bisa kita pilih. Kita lahir dari rahim ibu kita itu karena Tuhan yang memilih kita harus lahir dari sana. Sehingga kalau ada, saya baru baca tentang warisan, kalau ada orang yang bercerita tentang warisan, mempertahankan warisan ini, dan itu memang sungguh benar. Itu kan semua hanya warisan yang diwariskan kepada kita. Ketika saya lahir dari rahim ibu saya, Boruta Galung, ayah saya Margasi Marangkir, saya nggak pernah memilih. Ya saya lahir di Medan, di rumah sakit Santa Elizabeth, menjadi anak ke-6 dari ayah saya, menjadi anak laki-laki, bukan kehendak saya. Itu kehendak Tuhan. Nah, saudara, jadi ketika di antara gereja-gereja, aliran-aliran ini saling mengklaim, maka tepatlah surat Rasul Paulus ini untuk kita renungkan. Karena kita tahu latar belakangnya, Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Korintus, di mana Korintus adalah satu daerah, yaitu pusat perdagangan yang ramai, yang dipenuhi oleh orang-orang pandai, dipenuhi orang-orang kaya, namun juga dipenuhi dengan kebobrokan moral. Kepada mereka lah Paulus mengingatkan ini, bahwa kamu semua berasal dari satu roh. Oleh karena itu harus menjadi satu. Dikatakan di dalam ayat yang ke-13 tadi, ya, dikatakan,
Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang mereka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi nggak ada, tidak dipersoalkan di sana apakah gereja Batak, gereja Inggris, gereja segala macam itu. Tidak dipersoalkan. Tapi kita dibaptis dan diberi minum dari satu roh. Yaitu roh yang dikaruniakan Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Oleh karena itu, di dalam ayat tadi yang sebelumnya dikatakan, kita ini ibaratnya tangan, kaki, kepala, mulut, telinga, mata. Itu semua tidak bisa berdiri sendiri. Alangkah mengerikannya kalau kaki bisa berjalan sendiri, Bapak Ibu. Mau kemana dia? Siapa yang mengendalikan dia? Harus ada mata, harus ada otak, harus ada telinga memberi peringatan, harus ada mulut untuk memberitahu. Jadi kita ini, Rasul Paulus mengingatkan bahwa kita adalah satu tubuh. Anggota-anggotanya yang diikat dalam satu tubuh. Di ayat kepada yang seorang roh, tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Jadi tubuh itu satu, anggota-anggotanya banyak. Kalau anggotanya hanya satu bisa berjalan, tidak mungkin kita jadi satu tubuh. Jadi Bapak Ibu, kalau sekiranya hari ini gereja-gereja mau mengatakan bahwa sayalah gereja yang paling benar, maka sungguh-sungguh hal itu sangat mengingkari firman yang Tuhan katakan bahwa kita semua satu tubuh. Ketika kita mengikrarkan pengakuan iman kita yang am dan rasul, itu adalah hasil pemikiran daripada tokoh-tokoh gereja berapa ribu tahun yang lalu, yang kita ikrarkan sampai dengan hari ini. Nah, kalau kita mengikrarkan demikian, kenapa kita tidak bisa berikrar mengikat satu persatuan di antara gereja-gereja? Bayangkan, ada PGI, ada PGLII, ada PII, ada Balak, dan banyak lagi. Paling tidak itu ada 7 organisasi besar daripada gereja-gereja. Alangkah indahnya kalau semua ini bisa menjadi satu, diikat dalam satu kesatuan dan berbicara tentang bagaimana menyaksikan Kristus di tengah-tengah bangsa ini. Sehingga kita boleh bersama-sama menghadapi pandemi yang terjadi saat ini. Bukan malah di antara kita terjadi saling rebut, saling mengklaim, saling menyalahkan dan membenarkan. Apalagi akhir-akhir ini, saya dulu ketika ikut di Anglikan ini, saya dididik melalui orang-orang pertama yang sungguh-sungguh Anglikan asli. Saya nggak mengatakan yang sekarang ke Anglikan asli, artinya orang yang berasal dari Inggris ya, yang mengajarkan tentang Anglikan, bahwa kita Anglikan itu tidak mengikuti satu artinya satu aliran tertentu, atau bagaimana ya, saya mau ceritakan itu panjang ceritanya, nanti kita akan membahas tentang dogma dan lain. Tapi artinya kita hanya memahami satu, yaitu bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Setiap aliran, setiap denominasi yang mengakui Alkitab adalah firman Tuhan, itu adalah kita akui juga, itu adalah sama dengan kita. Kita hanya mengakui segala sesuatu yang berasal dari Alkitab dan kita menolak yang tidak berasal dari Alkitab. Ini saya pikir yang sangat penting bagi kita di dalam rangka persatuan antara gereja-gereja. Seperti yang diingatkan oleh Rasul Paulus. Realitanya memang kita ini berbeda-beda, nggak sama. Nggak sama. Ya, ada orang Batak, ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Padang, ada orang Madura, ada orang Ambon, dan lain sebagainya. Tidak sama. Tapi kita dipersatukan dalam Kristus. Sebab kita dibaptis dalam satu roh.
kita diberi minum dari satu roh. Itu yang Rasul Paulus katakan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mengajak kita sekalian melalui pembacaan ini, bagaimana kiranya bahwa kita bisa membangun tubuh Kristus dengan terus semakin menguatkan ikatan di antara kita, bukan semakin melemahkan dengan mencari-cari perbedaan-perbedaan, tapi yang kita cari adalah persamaan. Seperti bangsa kita yang hari-hari ini penuh dengan permasalahan-permasalahan yang sangat-sangat sebetulnya sangat-sangat sederhana. Sebab kalau kita mau mengakui Bhinneka Tunggal Ika itu, maka kita bisa menerima, bisa saling menerima. Tapi sering kita tidak mau menerima realita ini. Bahwa ada orang yang kepalanya botak, ada orang yang rambutnya panjang, ada yang keriting, ada yang lurus, dan kita satu. Ada pria, ada wanita, kita itu saling mengasihi. Jadi tidak pernah seorang boleh merasa lebih benar, lebih baik, karena kita semua berasal dari Tuhan. Tuhanlah yang memilih kita, Tuhanlah yang menetapkan kita untuk menjadi warga negara Indonesia. Tuhanlah yang menetapkan kita untuk percaya kepada Dia. Saya nggak pernah berpikir atau merencanakan bahwa saya akan menjadi anggota jemaat dan melayani di gereja St. Paul Anglican. Nggak pernah, nggak ada dalam rencana saya, nggak ada dalam pikiran masa kecil saya. Masa kecil saya adalah bagaimana saya menikmati hidup ini dengan penuh kehebohan. Bagaimana saya menikmati hidup ini dengan segala kemewahannya. Tapi ternyata tanpa saya sadari, tanpa saya maui, saya terdampar di gereja Anglikan St. Paul untuk melayani. Kan sangat luar biasa. Nah, realita ini nggak boleh saya lawan dong. Realita ini harus saya terima. Jangan terus saya mencari-cari, kenapa jadi saya harus di sini? Nanti kita akan kehilangan kebahagiaan. Oleh karena itu Bapak Ibu, dikatakan oleh Rasul Paulus, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang mereka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jangan lihat lagi Henry Simarangkir itu orang Batak, si Adeke itu orang Sunda, dan kemudian anak-anaknya adalah peranakan. Jangan lihat lagi demikian. Tapi lihatlah bahwa kita ini merupakan satu tubuh yang telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Biarlah kiranya firman Tuhan yang kita renungkan hari ini melalui renungan singkat boleh mengingatkan kita, menguatkan kita untuk terus saling membangun, saling menguatkan, saling meneguhkan dengan menyadari bahwa kita semua adalah satu tubuh. Sehingga terciptalah seperti yang dikatakan oleh pembacaan pertama tadi, yaitu kitab Yesaya pasal 11 ayat 9 dikatakan, tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan seperti air laut yang menutupi dasarnya. Kalau kita semua menyadari ini, kita semua mau menerima realita ini, maka tidak akan ada lagi kejahatan. Maka bisalah seperti yang dikatakan Yesaya tadi. Amin. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, terima kasih untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan yang singkat. Hamba-Mu telah selesai, kiranya Roh Kudus Tuhan terus berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami mengerti, memahami, bahkan kami dimampukan menjadi pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama gereja di seluruh dunia.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga, dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Allah, pencipta dan pemelihara kehidupan manusia, kami berdoa untuk setiap orang dari setiap ras dan dalam setiap keperluan. Biarlah jalan-jalan-Mu dikenal di bumi dan kuasa penyelamatan-Mu kepada semua bangsa. Khususnya kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, di mana ya Tuhan bangsa kami ataupun seluruh dunia ya Tuhan masih mengalami pergumulan virus corona ya Tuhan. Tuhan, berikan kepada para pemimpin kami, mulai dari presiden, para menteri, wakil rakyat, sampai ke daerah RT RW ya Tuhan. Berikan pada mereka Tuhan hikmat dalam memimpin bangsa kami ini. Berikan pada mereka Tuhan untuk memimpin bangsa ini, untuk mengatasi corona ini ya Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan, virus corona ini cepat berlalu dari bangsa kami, dari seluruh dunia ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan bangsa kami ini hanya di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia. Tuntun dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang mengaku dan menyebut dirinya orang Kristen dapat dituntun kepada jalan kebenaran dan memegang teguh iman dalam kesatuan roh, dalam ikatan damai sejahtera, dan dalam kebenaran hidup. Khususnya kami berdoa untuk pemimpin gereja kami. Kami berdoa untuk bishop kami, The Right Reverend Titus Chung. Kami berdoa untuk din kami, The Reverend Timothy Chong. Kami juga berdoa untuk Associate Dean, The Reverend Yopi Buyung. Kami juga berdoa untuk Ketua Imam Penanggung Jawab kami, Reverend Daniel Sihombing. Tuhan, berkati para pemimpin kami ini ya Tuhan. Berikan pada mereka kesatuan hati dalam memimpin gereja Anglikan ya Tuhan. Tuhan berkati setiap aktivitas dan pelayanan mereka, juga keluarga mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja Anglikan yang ada di seluruh Indonesia, khususnya yang ada di Bandung. Kami berdoa untuk gereja Anglikan St. Paul, kami berdoa untuk gereja St. Peter, St. John, dan Tagok Apu pada Larang. Tuhan, berkati para pemimpin gereja kami ini ya Tuhan. Berikan pada mereka Tuhan hikmat dalam memimpin gereja kami ini. Kami serahkan para pemimpin gereja kami ini dan juga para pengurus hanya di dalam tangan-Mu. Tuhan, berkati segala aktivitas dan pelayanan mereka ya Tuhan. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami menyerahkan kepada kebaikan-Mu sebagai Bapa mereka yang cemas dan tertekan dalam pikiran maupun secara jasmani. Hiburkanlah dan lepaskanlah mereka dalam keperluan mereka. Berikanlah kesabaran kepada mereka dalam penderitaan mereka. Dan munculkanlah kebaikan dari kesulitan mereka. Kami berdoa untuk jemaat Anglikan St. Paul ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat yang berulang tahun pada bulan ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah mereka bertambah umurnya, semakin mengenal Tuhan. Biarlah bertumbuh iman mereka ya Tuhan. Tuhan, berkati segala aktivitas mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat yang mengalami penderitaan. Kami berdoa untuk jemaat kalau ada yang mengalami sakit penyakit atau kelemahan tubuh. Tuhan, hiburkanlah mereka. Berikanlah pada mereka Tuhan kekuatan dan sembuhkanlah mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat yang mengalami pergumulan ekonomi ya Tuhan. Tuhan, berikanlah kepada mereka ya Tuhan kekuatan ya Tuhan. Berikanlah pada mereka Tuhan, berkatilah segala
usaha mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu ya Tuhan, yang masih kuliah dan yang masih sekolah mereka ya Tuhan. Berikanlah pada mereka Tuhan hikmat, kecerdasan dan kreativitas ya Tuhan. Kami serahkan anak-anak-Mu ini hanya di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bapa yang Maha Pengasih, terimalah doa-doa ini demi Putra-Mu Juru Selamat kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudara, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima akan berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian senantiasa. Amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah pada hari ini. Untuk melihat video ibadah sebelumnya, Anda dapat mengunjungi YouTube kami di HTBC Church. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi di website kami di www.holytrinitybandung.com. Sampai jumpa!